Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Lali Rosida dengan mata pelajaran PPKN. Untuk materi hari ini anak-anak tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila terdapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin menghentikan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut: pemberontakan PKI, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Ampera, Andi Ajis, dan pemberontakan RMS. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menteri. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia yaitu pada tanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Pada tahun 1950 sampai 59 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut: 1. A. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. B. Pemberontakan PRRI. C. Pemberontakan Permesta. Sebagai pihak penyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin, pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal Ahmad Nasution. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demokrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut: bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsurnya, dan turunkan harga. Pada masa 1965 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut dengan masa reformasi. Pada masa awal ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menurut turunnya
menuntut turunnya Presiden Soeharto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.